Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas G kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya Osvaldo Manurung dan rekan saya Felicia Haibang Putri Sasongko. Saya Andina Naulina Putri. Saya Andina Dandra Aini. Saya Dina Fadia Jayawaluya. Saya Amanda Julaini. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil dari wawancara kami dari peternak skala besar dan juga skala kecil. Stay tune teman-teman. Usaha ternak ayam lain, apakah dari segi ekonominya yang lebih baik dibanding memilih usaha ternak jenis lain atau mungkin ada faktor mendukung lainnya? Karena kalau layar itu semua yang ada di ayam layar itu semuanya bernilai ekonomis, Mbak. Jadi kalau misalnya ada telur kalau misal produksi telurnya udah nggak memenuhi standar, langsung diakhir, daging ayamnya bisa dijual lagi. Jadi terus kayak kotoran-kotoran udah ada yang ambil dari orang-orang hijau. Jadi ekonomisnya nggak mati lah. Mas, ini bertanya, apa saja faktor penting dalam perawatan ayam petelur agar tetap sehat dan produktif? Kalau faktor internalnya aja, Mbak, ya, nggak ada eksternal. Kalau internalnya ya yang penting itu kalau ayam layar itu makannya itu nggak telat. Terus yang kedua itu cara kita memperlakukan ayam itu kayak gimana. Pemeliharaan apa yang Mas gunakan dan bagaimana manajemen pemeliharaan digunakan secara pemilihan pakannya? Kalau manajemen pemeliharaannya itu makan ayam 2 kali, Mbak, pagi sama siang. Terus kalau airnya itu udah otomatis, Mbak, pakai nipel. Jadinya yang penting air di nipel itu sama di tandon itu nggak sampai telat, jadinya aman kayak gitu. Terus kalau manajemen kandang yang lain ya kayak memberi vitamin sama pakan tambahan aja. Kalau ada perubahan cuaca yang signifikan, misalnya ada musim penghujan terus tiba-tiba panas banget, apakah mempengaruhi produksi telur yang dihasilkan dan cara mengatasinya gimana? Kalau dari produksi telur perubahan cuaca pasti berpengaruh. Terus untuk penanganan biasanya kita kasih vitaminnya, biasanya yang kita kasih 10 hari 3 terus 10 hari 3 hari, itu kemudian kita kasih 1 minggu dulu, atau kita kasih kalau cuaca berbeda kayak pergantian musim itu biasanya kita suntik tangan. Jadi gini, kan ini peternakannya nggak jauh dari permukiman warga, Mas. Nah, ada nggak sih kayak warga itu komplain tentang bau atau kan kalau ayam baik kayak gini tuh banyak banget ya, Mas. Yang kita tahu kalau itu ke daerah sana, mereka tuh pernah komplain nggak? Oh, di sini sebenarnya itu jauh dari pemukiman. Ini tuh berdiri itu belum ada ini kan rumahnya baru baru. Tapi kalau sepengalaman saya, ayam baru itu beberapa faktor dari pakannya jelek, kotorannya basah. Terus pokoknya kalau kotoran basah itu menimbulkan bau. Yang kedua lalat. Jadi lalat itu sebenarnya cuma musim-musiman. Jadi kalau musim lalat 2 minggu selesai sudah hilang. Tapi kalau sepanjang tahun kadangnya ada lalat itu masalahnya bukan baru pakannya. Kalau komplit ini ada di sini terutama yang komplit pada kamu ada. Karena memang satu sebenarnya karena campur sama kandangnya itu kualitasnya rendah. Jadi jarak antara kotorannya sama ayam itu rendah. Jadi menimbulkan bau. Sebelumnya itu untuk dari awal-awalnya ini berapa sih total investasi awal pendirian kandang? Kalau ini ya Mas, ini itu karena murah kan karena yang kayu saya dapat kayu bekas, kayu Kalimantan bekas harga 1 juta itu 200 kayu.
Isu tri peternak skala besar. Berdasarkan hasil analisis isu tri, depresi menjadi permasalahan utama yang dihadapi peternak Atma Cahya di farm yang menggunakan sistem kandang semi closed house. 3 faktor utama yang memicu depresi adalah lemahnya sistem biosecurity, ketidaksesuaian struktur kandang, serta menurunnya produksi telur akibat pengaruh lingkungan dan manajemen kandang yang tidak optimal. Biosecurity yang longgar tanpa zonasi dan kontrol akses yang ketat membuka peluang masuknya agen penyakit dari luar. Sementara itu, struktur kandang semi tertutup dengan dinding tidak rapat menyebabkan ventilasi buruk dan tingginya resiko gangguan dari predator yang menambah stres pada ayam. Di sisi lain, cuaca ekstrim dan peralatan kandang yang tidak memadai memperburuk kondisi dan menciptakan tekanan lingkungan yang tidak mampu diimbangi oleh sistem manajemen pemeliharaan yang ada. Solusi yang relevan mencakup penerapan zonasi, pelatihan tenaga kerja, penyemprotan disinfektan rutin, dan inovasi seperti gerbang disinfeksi otomatis. Di sisi struktural, penggunaan kandang semi tertutup yang tidak rapat memperburuk ventilasi dan memungkinkan predator masuk sehingga menimbulkan stres pada ternak. Perbaikannya meliputi penutupan celah dan pemasangan jaring anti hama. Penurunan produksi telur juga dipicu oleh stres lingkungan dan peralatan kandang yang tidak memadai. Pendekatan solutif meliputi pemberian suplemen saat sekaman dan manajemen pencahayaan. Isu tri peternak skala sedang. Berdasarkan hasil analisis isu tri, depresi menjadi permasalahan utama yang dihadapi peternak farm stasiun ayam yang menggunakan sistem kandang closed house. 3 faktor utama menjadi pemicu dominan depresi dalam sistem closed house, yaitu lemahnya penerapan biosecurity internal, ketidakteraturan sistem mendukung kandang, serta turunnya produksi telur. Biosecurity internal menjadi tantangan serius karena lalu lintas manusia, peralatan, dan udara dalam sistem ventilasi tertutup tetap berpotensi membawa patogen. Tanpa pengawasan ketat, disinfeksi rutin, dan kontrol akses yang disiplin, infeksi dapat menyebar secara cepat dan menimbulkan kerugian besar. Meski secara desain mendukung kestabilan lingkungan mikro, kelemahan dalam pengaturan ventilasi, pencahayaan, dan kepadatan kandang dapat menimbulkan stres kronis pada ayam. Ketidakseimbangan suhu, kadar amonia tinggi, dan sirkulasi udara yang buruk sering menjadi penyebab penurunan performa hingga kematian. Di sisi lain, penurunan produktivitas telur kerap disebabkan oleh kombinasi stres termal, kesalahan distribusi pakan, dan minimnya respon adaptif dalam manajemen kandang. Depresi pada sistem kandang closed house tidak mencerminkan kegagalan teknologi, melainkan menandakan bahwa pengolahan belum dijalankan secara profesional, adaptif, dan berbasis respon terhadap dinamika lapangan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan biosecurity melalui zonasi ketat dengan kontrol akses digital, pelatihan rutin petugas kandang, serta integrasi sistem disinfeksi otomatis, termasuk dilakukannya disinfeksi uap dalam ventilasi. Di sisi struktur, kalibrasi sistem ventilasi otomatis dengan sensor suhu, kelembapan, dan amonia harus dilakukan secara berkala disertai penyesuaian pencahayaan berbasis siklus biologis dan pengolahan kepadatan ayam. Sementara itu, untuk menjaga produktivitas telur, pemberian nutrisi berbasis fase produksi, suplementasi presesi, serta pemilihan sistem distribusi pakan dan air menjadi krusial, dengan pemanfaatan inovasi digital guna menciptakan peternakan unggas yang berkelanjutan dan kompetitif. Analisis ekonomi peternak skala besar diperoleh biaya tetap 7.153, biaya variabel 378.300, total biaya produksi 385.500, penerimaan 1M, rasio 2,74, BP harga 9.900, BP unit 16.763, MOS 14.500, keuntungan kotor 670.500, pajak penghasilan 35% 19.500, keuntungan bersih 651 juta dan MOS-nya 59,44%. Analisis ekonomi peternak skala sedang diperoleh biaya tetap 7.900, biaya variabel 230.200, total biaya produksi 238.100, penerimaan 512.400, rasio 2,15, BP harga 12.000, BP unit 10.300, MOS 11.800, keuntungan kotor 274.200, pajak penghasilan 1,25% 3.400, keuntungan bersih 270.800 dan MOS-nya 48,29%.